Kembali di Newsroom, pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy alias Peron, salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi pun melakukan penyelidikan ulang kasus Vina dengan kembali memeriksa para terpidana pembunuhan Vina. Setelah menangkap Peggy alias Peron yang merupakan satu dari 3 DPO pembunuhan Vina, penyidik dari Polda Jawa Barat menggeledah rumah Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Ada berapa orang yang ditemui Pak Kasendal? Yang ditemui berapa orang, Dan? Tadi ada tiga orang. Apa aja? Dan? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada Lubang. Ibu kah? Ibu Pak Kasat? 2 orang. Keluarganya gimana, Dan? Gimana Pak Kasat? Ya. Sedikit Pak Kasat. Mohon izin, sementara itu. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak rutan mengaku telah menerima keempat orang tersebut pada 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Kasus ini pun menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, termasuk teman Vina, Linda, yang disebut kesurupan. Dalam kesurupan itu, Vina disebut menjelaskan kronologi pembunuhan dirinya dengan Eki, termasuk menyebut 2 otak pelaku pembunuhan yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Namun demikian, polisi meminta agar masyarakat tidak berspekulasi. Warga diminta menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, setelah 8 tahun, polisi akhirnya berhasil menangkap satu dari DPO kasus pembunuhan Vina, Peggy alias Peron. Mengapa harus menunggu selama itu? Dan untuk mengulasnya, malam ini sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian dari ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Baik, dan juga di sebelah saya ada psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam. Oke, kita sapa juga satu narasumber kita lainnya, ada Ibu dari terpidana kasus Vina, Ibu Yati. Selamat malam Ibu Yati. Selamat malam. Baik, seluruh narasumber sudah bergabung. Mungkin Bapak Ibu kami awali dialog malam hari ini dengan Ibu Yati. Ibu Yati, Peggy alias Peron tertangkap, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada publik kami semua, apakah anak Ibu mengenal DPO yang saat ini baru saja ditangkap? Tidak kenal. Tidak Ibu ya, apa keterangan dari anak Ibu salah satu terpidana kasus Vina ini terkait dengan tidak mengenal Peggy alias Peron? Sama bukan itunya Pak. Pokoknya anak itu nggak kenal aja sama itu. Pokoknya tidak kenal ya. Ibu Yati, sebelum kita melanjutkan dialog, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit gambaran, begitu kan Ibu sebagai Ibu terpidana kasus Vina Sakatatal, Ibu ya. Ya, Ibu bagaimana keterangan dari anak Ibu terkait dengan aksi salah tangkap, dugaan salah tangkap yang mengenainya? Gimana nggak ngerti saya tuh Pak. Baik. Katanya yang penting anak saya minta dibebasin, keluar sehat lagi gitu. Baik, oke. Ibu Yati, saya mau ke Pak Bambang Rukminto. Pak, saat ini sudah ditangkap Peggy alias Peron, salah satu DPO, tinggal 2 lagi. Artinya, begitu dari kacamata Pak Bambang, ini bagaimana kemudian titik terang dari pengungkapan kasus ini setelah ditangkapnya satu DPO? Ya, sebelumnya kita mengapresiasi dulu ya terkait dengan tindakan Polda Jawa Barat yang sedemikian cepat, yang sebenarnya sangat ironis sekali ketika 8 tahun nyaris tidak bergerak itu sampai kemudian viral saat ini dalam beberapa hari kemudian tertangkap. Ini layak untuk diapresiasi. Artinya kalau kepolisian mau itu bisa ditangkap gitu. DPO itu bisa ditangkap kalau kepolisian mau. Makanya muncul asumsi bahwa selama ini
terjadi pembiaran oleh kepolisian sehingga di 3 DPO itu tidak ditangkap. Munculnya pernyataan dari Polda misalnya mengapa ada kesulitan 3 DPO itu tidak ditangkap karena ada pencabutan BAP sebenarnya. Ada pencabutan BAP itu tidak bisa dibenarkan gitu. Artinya kepolisian itu bekerja melalui bukti-bukti gitu. Bukan dari kesaksian-kesaksian. Makanya harus diungkap juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Demikian juga peran dari Peggy atau Perol ini dalam kasus pembunuhan itu. Apakah dia kalau yang beredar di masyarakat dia adalah otak pembunuhan gitu. Perannya seperti apa itu. Dan masing-masing juga harus dijelaskan. Ya. Gelar perkara yang 8 tahun lalu diungkap oleh kepolisian sebaiknya juga sekarang ini dibuka lagi sehingga tidak muncul asumsi kemana-mana dan masing-masing sudah jelas dari 8 terdakwa terpidana kemudian 3 orang itu perannya harus jelas gitu. Apalagi muncul juga ada kasus lain terkait dengan kekerasan seksual. Siapa yang melakukan kekerasan seksual dalam kasus ini seperti itu? Semuanya harus diungkap. Tentunya melalui scientific crime investigation ya. Di situ ada forensik, ada otopsi yang semuanya harus di-cross-check-kan terkait dengan dugaan terduga atau tersangka yang sudah disampaikan oleh kepolisian seperti itu. Oke, saya ke Bang Reza. Bang Reza, apakah mungkin kemudian setelah 8 tahun kasus ini tertutup begitu dan pada hari ini buktinya bisa ditangkap salah satu DPO yang hilang? Apakah mungkin kasus yang dibuka kembali ini benar-benar bisa menelusuri penyebab pasti asal-usul kematian Vina? Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab karena justru saya mencatat paling tidak ada 3 loopholes, ada 3 celah atau katakanlah ada 3 kelemahan yang perlu dilakukan pendalaman yang berujung justru pada pertanyaan tentang 2 hal. Benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Jadi bagi saya persoalannya bukan mencari siapa yang membunuh, termasuk apa sesungguhnya peran orang yang disebut bernama Peggy ini dalam kasus pembunuhan ataukah perkosaan itu. Saya tidak bisa jawab itu karena sekali lagi justru saya bertanya-tanya hari ini. Benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? 2 pertanyaan itu yang membuat saya memilih untuk menyemangati seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, plus komisi-komisi terkait yaitu Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan juga Komisi Yudisial untuk melakukan review, untuk melakukan eksaminasi terhadap berkas kerja mereka pada kasus ini sebelumnya. Jadi anggaplah itu seperti back to square one, kembali ke titik nol. Tampaknya iya. Dan saya bersyukur bahwa cara pandang seperti ini tentang pentingnya eksaminasi secara menyeluruh seia sekata dengan pandangan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, Pak Ito Sumardi, yang kemarin juga di iNews berbincang dengan saya dan narasumber lainnya terkait bagaimana menyikapi kasus ini ke depannya. Oke, saya ke Pak Bambang Rukminto mungkin. Pak Bambang, kemudian jika dilakukan eksaminasi terhadap kasus ini, apakah benar-benar bisa menemukan atau memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat di dalam kasus ini, Vina, Eki, dan juga para tersangka begitu yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat kita? Harapannya demikian ya. Proses hukum tentunya sudah selesai dengan adanya vonis pada terpidana, 8 terpidana itu. Tetapi terkait ke depan untuk eksaminasi ini penting sekali untuk pembelajaran kita bersama. Jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi. Kasus-kasus seperti ini kan sudah sering kali terjadi. Kasus Singkonkarta, kemudian kasus Rian di Jombang, yang kemudian ternyata terpidana itu merupakan salah tangkap gitu, yang dilakukan oleh kepolisian gitu. Hal-hal seperti itu harus menjadi evaluasi kita bersama gitu. Bahwa kemudian korban atau terpidana ini ada kesalahan prosedur di situ, memang ada proses-proses yang harus dilakukan gitu. Di Propam, laporan ke di Propam misalnya bisa dilakukan, dan di Propam Mabes Polri harus melakukan audit investigasi terkait penyelidikan yang dilakukan 8 tahun yang lalu.
Kalau kemudian ada kesalahan-kesalahan prosedur juga harus dibuka gitu. Agar ini menjadi pembelajaran kita bersama gitu. Terkait vonisnya, vonis yang sudah diterima oleh terpidana, mungkin ada proses PK atau kemudian pengajuan gerasi atau rehabilitasi kepada mereka kalau kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi bisa dilakukan proses agar kasus ini benar-benar bisa dibuka kembali begitu ya, Pak Bambang? Dan juga keputusan yang sudah ditetapkan ini bisa diubah begitu? Keputusan pengadilan tentunya tidak bisa dirubah, tetapi proses itu bisa ke depan bisa diperbaiki lah dengan melalui PK, kemudian kalau tidak untuk kemungkinan ada rehabilitasi dari negara kepada mereka kalau kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang lebih penting adalah melakukan evaluasi terkait kerja penyidik di kepolisian maupun kemudian kecermatan jaksa maupun hakim. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depan. Ini penting gitu. Sama saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Reza tadi ya. Apakah kasus ini benar terjadi pembunuhan? Apakah kasus ini benar terjadi kekerasan seksual? Ini masih menjadi sumir. Makanya kepolisian harus benar-benar membuka apa yang terjadi sebenarnya di 8 tahun yang lalu. Kita tidak agar masyarakat tidak berasumsi kemana-mana. Sampai sekarang tidak jelas apa peran masing-masing. Benarkah mereka 8 orang ini melakukan pembunuhan? Apa alat yang digunakan? Terus kemudian siapa yang melakukan kekerasan seksual? Semuanya kan masih sumir. Dan itu harusnya dijelaskan oleh kepolisian. Saya mau ke Ibu Yati. Ibu Yati masih bersama kami. Ibu Yati, kami tentunya mengapresiasi kehadiran Ibu dalam dialog ini. Ibu, boleh mungkin dijelaskan kepada kami ini agar bisa dicermati juga oleh masyarakat pada saat penangkapan anak Ibu oleh pihak kepolisian saat kejadian tersebut terjadi. Begitu, bagaimana kronologinya? Apa sangkaan yang didakwakan kepada anak Ibu pada saat itu? Gimana ya Pak? Ya, apa tuduhannya Bu pada saat itu Bu? Tuduhannya. Dituduhnya tuh anak tuh ini Pak, disangkanya geng motor sama bunuh, tapi anak saya kan nggak ngelakuin itu, nggak kenal. Gitu waktu penangkapan itu nggak ada surat izin dari RT RW, lalu tiba-tiba ditangkap aja. Sampai akhirnya anak gitu, Ibu mengaku dan ditetapkan menjadi tersangka, bagaimana Bu? Itu karena menahan sakit katanya gitu, jadi terpaksa anak semua itu pada ngaku. Oke. Menahan sakit karena apa? Gimana apa yang dialami oleh putra Ibu? Apa Bu? Boleh diceritakan apa yang dialami pada saat pemeriksaan tersebut? Apa sesakit apa yang dialami pada saat anak Ibu dan juga tersangka lainnya, ketujuh orang lainnya diperiksa pada saat itu di kepolisian? Ya anak saya sih nggak cerita Pak, cuman saya dengernya dari teman-temannya aja. Dia kan takut ibunya trauma, kan ini anak ibu kan udah sakit Pak, gara-gara anak. Jadi anaknya tuh kasihan sama ibu, biar enggak ini. Nah, itu jadi dia nggak cerita yang satu teman-temannya kalau saya masuk itu tuh ada yang telinganya dikasih untuk rokok dimasukin, katanya ada diminumin air kencing gitu, kata pada ngomong, tapi anak saya sih nggak ngomong Pak. Ya itu takutnya ibunya trauma, sekarang aja ibunya kan paling sakit-sakitan, tahu udah 4 tahun saya itu sakit tuh, mikirin anak gitu tuh. Saat ini kondisi anak Ibu bagaimana setelah keluar? Ya pengennya sih dibebasin Pak, anak saya tuh gitu, pengennya bebas kayak dulu lagi. Baik. Kayak bayi masih lahir gitu loh Pak, pengennya jangan ada sampai masalah. Ibu, soalnya anak saya tuh nggak ngelakuin, ya tenang. pada saat Ibu Yati mengunjungi mungkin anak Ibu di sel begitu, apakah Ibu melihat ada tanda-tanda penyiksaan yang dialami oleh anak Ibu? Ya anak sih nggak cerita Pak, cuma lihat hidungnya tuh beda. Oh hidungnya sobek, kata saya. Ya Bu, katanya gitu. Udah cuman itu aja, dia terlalu tertutup Pak, sama saya tuh nggak ngomong apa-apa. Selain kita juga cuman melihat foto-foto gitu, para dia nggak berani cerita apa juga, makanya saya tuh takut ya. Kalau itu tuh ibunya suka nangis gitu, makanya ibu sih kalau kesini nangis aja, jangan kesini lagi lah katanya gitu. Jadi saya tuh nggak pernah besuk Pak. Kemarin terakhir aja Lebaran tuh besuk tuh. Udah cuman itu aja, kalau titipnya nggak pernah, paling kalau terima kasih. Saya tuh ya nitip makan. Baik Ibu Yati, saya mau ke Bang Reza. Bang Reza juga sempat menemui salah satu tersangka begitu, Saka Tatal.
Dan juga kita sama-sama melihat foto-foto tersangka yang babak belur yang diedarkan di luas di media sosial, di televisi begitu. Lalu sebetulnya apakah mungkin penyiksaan itu benar-benar terjadi, dan jika kemudian hal tersebut terjadi begitu, apa sebetulnya yang ingin digali, yang ingin didapatkan dari pemeriksaan itu sendiri begitu, selain kejujuran dari masing-masing tersangka? Jadi ketika saya ini melihat 6 foto tersangka, sekarang sudah terpidana statusnya, 6 foto tersangka yang babak belur, saya tanya ke penasihat hukum, ini kenapa babak belur seperti ini? Jawaban penasihat hukum adalah karena adanya penyiksaan selama pemeriksaan di kepolisian. Demikian pula ketika saya berbincang dengan terpidana anak, yaitu Saka, dia yang menceritakan ke saya tentang berbagai macam perlakuan kejam yang dia terima dari pihak-pihak yang dia sebut sebagai personil polisi. Nah, bentuk-bentuk kekerasannya saya pikir lidah saya tidak cukup merasa ringan untuk mengucapkan bentuk-bentuk perlakuan sedemikian rupa ya. Nah, apa gerangan yang terjadi pada para penyidik? Inilah menjadi kritisi saya sejak lama, bahwa proses penegakan hukum yang terlalu diforsir untuk mencari pengakuan, untuk mendapatkan keterangan, itu memang bisa berujung pada munculnya perilaku abusif. Karena padahal pada saat yang sama, pengakuan, keterangan yang bersumber dari daya ingat manusia itu rentan sekali mengalami fragmentasi dan distorsi. Nah, kalau kemudian fragmentasi dan distorsi itu disebabkan oleh akibat penyiksaan, lantas dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan, ke dalam berkas hukum, maka yang terjadi sekarang apa? Para tersangka kemudian menjadi terdakwa mencabut BAP mereka. Mencabut BAP berarti mereka ingin mengatakan apa yang tertulis di dalam BAP itu tidak sesuai kenyataannya. Nah, kemudian kita bisa balik bertanya, lalu kenapa isi BAP seperti ini? Kenapa Anda pernah memberikan keterangan seperti ini? Mereka bisa saja mengatakan bahwa inilah akibat informasi keliru yang kami sampaikan ketika kami berada di bawah pengaruh intimidasi yang sedemikian hebat. Di bawah perlakuan yang luar biasa kejam dari oknum penegakan hukum. Nah, konsekuensinya apa? Ya, sudah barang tentulah. Yang namanya tersangka kan semestinya tetap kita kenakan kepada mereka adalah asumsi praduga tak bersalah. Karena praduga tak bersalah, lantas apapun alasannya bagi penyidik untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan brutalitas kepada para tersangka yang diperiksa lewat proses interogasi. Apa yang sebetulnya bisa mendorong penyidik pada saat melakukan pemeriksaan itu kemudian melakukan intimidasi? Pertama, salah kaprah. Salah kaprah, bahwa seolah-olah dengan memberikan tekanan ekstra, bahkan tekanan yang menyakitkan terhadap terperiksa, maka informasi dari terperiksa akan naik validitasnya. Padahal sebaliknya, pada derajat tertentu, anggaplah yang namanya stresor bisa meningkatkan kualitas informasi, menjadi lebih lengkap, menjadi lebih akurat. Tapi kalau sampai babak belur dan mendapatkan perlakuan-perlakuan keji seperti yang diceritakan oleh orang tua Saka, saya sungguh-sungguh tidak yakin bahwa tekanan yang sedemikian dahsyat itu akan bisa meningkatkan kualitas informasi dari si terperiksa sehingga bisa menjadi lengkap dan juga akurat. Justru akan anjlok sejauh-jauhnya. Nah, kalau kemudian si terperiksa tetap dipaksa harus mengeluarkan pengakuan, menyampaikan informasi, maka sekali lagi pertaruhannya adalah kualitas informasi atau pengakuan itu tidak akurat dan tidak lengkap. Baik, Bang Reza. Selanjutnya saya mau nanya ke Pak Bambang Rukminto terkait dengan kemudian jika dibutuhkan bukti-bukti yang mendorong kasus ini terhadap kasus dugaan salah tangkap dan bisa kemudian memberikan keadilan bagi para terpidana, apa saja bukti-bukti tersebut? Ampun dijawab usai jeda. Pak Bambang, iNewsroom akan segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.